Bagaimana perkembangan terbaru dari pemeriksaan operasi tangkap tangan Bupati Pekalongan di gedung KPK sudah ada rekan kami Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore Arief, bagaimana perkembangan terbaru untuk penyidikan kasus ini? Silakan. Ya, sore Heranov, KPK sudah resmi menetapkan status tersangka terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq, yang terjaring dalam OTT KPK kemarin ya, Selasa, dan sudah dibawa ke KPK. Tadi siang juga sudah masuk ke rutan KPK. Dan tadi dalam konferensi persnya, itu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq. Dan tadi dalam keterangannya, ini Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Fadia Rafiq ini adalah Bupati Pekalongan untuk periode yang kedua. Jadi pada saat 2021 itu adalah periode pertamanya, 1 tahun setelah ia terpilih sebagai Bupati Pekalongan, ini Fadia Rafiq kemudian bersama dengan suaminya yaitu Mukhtarudin Ashraf Abu dan juga anaknya, putranya yaitu Muhammad Sabik Ashraf ini membuat perusahaan yang bernama PT Raja Nusantara Berjaya atau PT RNB. Nah, dalam kelanjutannya PT RNB yang merupakan perusahaan dari Fadia Rafiq ini aktif dalam mengikuti kegiatan lelang dan juga pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Nah, Deputi Penindakan KPK, Asep Rahayu mengatakan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan, ini kemudian terjadi intervensi bahwa proses lelang ini dilakukan tidak secara sehat, tapi ada intervensi di mana ada dorongan ataupun adanya paksaan agar PT Raja Nusantara Berjaya yang merupakan milik dari Fadia Rafiq ini bisa memenangkan proses lelang dan juga pengadaan jasa di Pemkab lingkungan Pekalongan. Sehingga dari periode 2023 sampai dengan 2026 itu total PT RNB ini mendapatkan proyek pengadaan jasa outsourcing itu di total 17 perangkat daerah, 3 RSUD dan juga 1 kecamatan. Di mana nilai uang proyek pengadaan jasa dari periode 2023 sampai dengan 2026 ini total mencapai 46 miliar rupiah yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Dan Asep Guntur Rahayu merincikan dari total 46 miliar ini nilai kontraknya sebesar 22 miliar digunakan untuk membayar pegawai, sementara sisanya sebanyak 19 miliar atau sekitar 40% dari total transaksi ini dinikmati oleh yang pertama oleh tersangka sendiri Bupati Pekalongan Fadia Rafiq sebesar 5,5 miliar rupiah, lalu dinikmati oleh suaminya saudara ASH sebesar 1,1 miliar rupiah, lalu saudari RUL ini adalah direktur PT RNB yang merupakan orang kepercayaan dari Bupati Pekalongan Fadia Rafiq, ini dia menikmati 2,3 miliar rupiah. Lalu saudara MSA ini anak bupatinya sebesar 4,6 miliar rupiah. Lalu saudari MHN ini juga anak dari Bupati Fadia Rafiq yaitu sebesar 2,5 miliar rupiah. KPK juga menemukan dari tersangka juga dilakukan penarikan tunai sebesar 3 miliar rupiah. Nah, Deputi Penindakan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan model pengadaan jasa yang dilakukan oleh PT RNB ini membuat ekosistem usaha di lingkungan Pekalongan ini menjadi tidak sehat karena pengusaha-pengusaha lain itu tidak bisa berkompetisi secara sehat. Bahkan tadi Asep Guntur Rahayu mengatakan meskipun PT RNB ini mengajukan anggaran atau nilai kontrak yang nilainya lebih mahal jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, ini dia tetap dipilih sebagai pemenang karena ada sebutan titipan perusahaan ibu dalam tanda kutip, yaitu perusahaan milik dari Fadia Rafiq. Dan memang dalam struktur organisasinya ini Fadia Rafiq ini dia menjabat sebagai beneficial ownership atau penerima manfaat dari PT RNB. Lalu untuk komisarisnya itu adalah suaminya sendiri, saudara ASH, dan anaknya itu MSA itu sempat menjadi direktur pada periode 2022 sampai dengan 2024. Kemudian pada tahun 2025 itu diganti oleh saudari RUL yang merupakan orang kepercayaan dari Fadia Rafiq. Dan KPK baru menetapkan status tersangka kepada Fadia Rafiq saja, yaitu tersangka tunggal. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjerat para calon tersangka lainnya, karena memang diketahui ini dari suami dan juga anak
serta orang kepercayaan dari Bupati Fadia Rafiq ini juga turut menikmati uang dari nilai kontrak yang didapatkan atau dimenangkan oleh PT RNB. Dan tadi Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan memang KPK dalam proses OTT kemarin ini karena dikejar oleh waktu 1 kali 24 jam, maka KPK penyidik lebih fokus pada pihak-pihak yang memiliki konflik of interest atau pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan, di mana dalam hal ini adalah Fadia Rafiq sebagai Bupati Pekalongan sendiri yang dia memiliki kepentingan besar terhadap dimenangkannya perusahaan buatannya PT RNB agar bisa memenangkan proyek-proyek pengadaan jasa di Pemkap lingkungan Pekalongan. Dan oleh sebab itu KPK dalam 1 kali 24 jam itu fokus pada status tersangka dari Fadia Rafiq, tapi tadi Asep Guntur Rahayu berjanji bahwa dalam proses pengembangannya akan dilakukan pendalaman dan akan digunakan pasal-pasal lain, salah satunya adalah pasal TPPU untuk menjerat pihak-pihak lain yang turut menikmati aliran uang dari proses proyek kontrak PT RNB selama 3 tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sebesar 46 miliar rupiah. Heranov. Arief Kurniawan, terima kasih. Selamat sore.